Bukit Tinggi mungkin akan mengambil sikap keluar dari pembatasan sosial berskala besar. Ini dilakukan yang pertama tentu bukan tanpa alasan, tapi memang kita melihat kasus di Bukit Tinggi khusus yang terinfeksi dan terkonfirmasi ya, memang sudah mulai agak landai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Bukit Tinggi tidak memiliki klaster ya, klaster untuk tingkat penyebaran. Dan yang ketiga, dari sisi ekonomi, Bukit Tinggi butuh secepatnya. Kita tidak mungkin berlarut-larut dalam kondisi seperti ini. Tidak mungkin kita terus memikirkan COVID aja teruskan, aktivitas tidak ada, ya kan? Dampak sosial akan terjadi besar nanti, ya kan? Kalau masyarakat kita tidak ada yang mau dimakan di rumah, anaknya ada 5, orang tuanya pasti panik. Apapun akan dilakukan oleh orang tua apabila anak-anak makan. Nah, dari itu tentu akan mengurangi beban daripada masyarakat yang kegiatan-kegiatan yang selama ini terhenti beberapa bulan ini. Mungkin sedari awal untuk konteks pembatasan sosial berskala besar itu memang wajib kita lakukan. Gunanya untuk apa? Sekaligus mungkin yang berfungsi untuk membatasi pergerakan-pergerakan di kota Bukit Tinggi, baik yang keluar maupun yang masuk kota Bukit Tinggi. Ini tidak mungkin kita biarkan secara terbuka open Bukit Tinggi di saat pandemi sedang berjangkit ya. Nah, untuk 2 kali segmen pembatasan sosial berskala besar sudah diterapkan di Bukit Tinggi, memang kita melihat kasus-kasus terkonfirmasi di Bukit Tinggi sudah mulai agak landai, dan dari informasi yang terakhir ya yang kami terima, yang khusus untuk Bukit Tinggi memang terkonfirmasi yang positif itu ada selama ini ya sebanyak 17 orang yang terkonfirmasi positif corona. Yang satu meninggal, tinggal 16 orang, yang 13 sudah dinyatakan sembuh ya, 13 sudah dinyatakan sembuh, dan 3 orang lagi masih isolasi secara isolasi di rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Yang 3 orang ini pun kondisinya sekarang alhamdulillah ya, sudah begitu semakin membaik dari hari ke hari, dan mungkin kalau memang tidak ada kendala dalam waktu dekat mungkin juga akan mengakhiri isolasinya di rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Baik para sahabat dan dimanapun berada, kita berharap juga ya melalui PSBB yang selama ini yang dijalani oleh masyarakat Bukit Tinggi, atas kedisiplinan, atas rutin memakai masker, atas tetap di rumah walaupun kita memang berupaya mengurangi penularan dan penyebaran virus COVID-19 ini, termasuk dengan physical distancing yang disiplin mungkin kita lakukan selama ini selama PSBB. Harapan dari Wali Kota Bukit Tinggi, para Ramlan Matias, memang mengharapkan juga seluruh apa yang sudah kita terapkan selama masa PSBB ini juga harus kita teruskan dan kita lanjutkan lagi untuk menuju masa new normal ya, kelaziman baru, pola tatanan baru, yang dalam artian barunya karena sebelum penyebaran virus COVID-19 ini kita tidak melakukan itu, kita tidak membiasakan itu. Nah, kita tidak pernah pakai masker, kita tidak jaga jarak, physical distancing, social distancing, tidak pernah kita lakukan sebelum kita memasuki sebelum kita dihadiri dengan corona ini. Kita jarang cuci tangan. Nah, sekarang sudah dengan hadirnya COVID-19 ini, kita sudah membiasakan diri mungkin beberapa bulan belakangan ini dengan pakai masker, dengan
dengan apa ya, dengan jaga jarak, physical distancing, social distancing, dengan sering-sering cuci tangan, dan membatasi kegiatan di luar rumah. Nah, kebiasaan inilah disebut dengan new normal. Kebiasaan baru yang selama sebelum corona kita tidak melaksanakan itu, setelah masuk corona kita menjadi sebuah tradisi ya, tradisi awal, tradisi baru bagi kita untuk melaksanakan berbagai pembatasan-pembatasan. Nah, ini yang terus wajib kita lanjutkan. Dan malahan Wali Kota Bukit Tinggi Pak Ramlan juga menekankan, walaupun kita keluar dari masa PSBB, walaupun kita keluar nih dari masa PSBB, nah, kita jangan sampai lupa ada ketentuan-ketentuan juga yang harus dipenuhi. Harus bagi para masyarakat yang mau masuk Kota Bukit Tinggi wajib pakai masker. Ini akan menjadikan sebuah ketegasan. Pembeli dan pengunjung dan penjual, para petugas yang ada di berbagai segmen kehidupan, katakanlah demikian, taruhlah mungkin pegawai-pegawai toko, ruko, misalnya petugas-petugas di ini perkantoran dan di tempat-tempat objek wisata, semuanya wajib tanpa kecuali wajib pakai masker. Nah, itu kata beliau ya. Pembeli dan penjual wajib pakai masker. Kuncinya adalah apabila masyarakat mau patuh memakai masker, yakin keluar rumah sehat dan yakin pulang ke rumah sehat, seperti tidak ada masalah ya. Tapi bagaimanapun tentu apapun yang kita lakukan di Bukit Tinggi ini adalah tentu semua kita akan standar yang dilakukan untuk kesehatan. Yang PSBB yang dilakukan sebenarnya kan kita merujuk kepada aturan Menteri Kesehatan. Nanti kita juga bikin aturan, sama saja sepertinya, tapi ada peluang-peluang yang memungkinkan untuk masyarakat kita untuk melakukan aktivitas. Contoh pasar ya wajib pakai masker. Saya pun sebentar tunggu pasar, pembeli pun harus pakai masker. Nah, ini perlu untuk disikapi, karena salah satu yang menjadi penyebab inti daripada penularan virus COVID-19 itu adalah ya ini droplet yang kita keluarkan, dan itu mungkin nempel di benda-benda mati, nempel ke orang lain, nempel ke pakaian, nempel ke tangan. Dan ketika dia nempel ke tangan, nanti kita ngusap-ngusap mata, ngusap-ngusap hidung maupun mulut, akan pindah secara otomatis. Dan inilah salah satu indikasi awal orang-orang terkonfirmasi dan terinfeksi COVID-19 ini. Jadi ketentuan pemerintah dan keputusan pemerintah untuk keluar daripada PSBB kita sangat dukung sekali. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat. Bukit Tinggi secara ekonominya sudah sangat terpuruk sekali. Ini dapat kita lihat kondisi ini di mana-mana ya, di mana-mana Bukit Tinggi, peredaran uang di pasar simpang terminal ya, Simpang Al Kuning untuk tahun sekarang, waduh, sepinya bukan main. Ini akan salah satu yang menyebabkan bisa matinya perekonomian dari suatu daerah, dan ini tidak kita inginkan sama sekali. Tidak kita inginkan sama sekali. Untuk itu kita berharap ini pada semua para sahabat agar penyebaran virus dapat terus kita tekan. Penyebaran virus dapat kita minimalisir dan ekonomi kita tetap jalan. Kita berhadapan dengan keadaan new normal, kelaziman baru. Kita memiliki harapan besar untuk sama-sama mentaati. Nah, ini perlu bagi kita bersama. Taati peraturan, taati ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa sih susahnya pakai masker? Gitu? Apa sih susahnya pakai masker? Apa sih susahnya kita jaga-jaga jarak? Kita sayangi ketika kita mungkin saling berdekatan dengan orang. Ingat, ada keluarga kita di rumah, ada anak-anak kita di rumah. Kita tidak ingin mereka terinfeksi, kita tidak ingin mereka terkonfirmasi gitu. Nah, ini perlu menjadi harapan bagi kami kepada para sahabat ini dimanapun
berada di kota Bukit Tinggi ini dulu pada khususnya, dan bagi para semua sahabat dan masyarakat nih, selain dari yang berada di luar kota Bukit Tinggi yang ingin pergi ke Bukit Tinggi, jangan lupa pakai masker ya, pakai masker dan tetap jaga jarak gitu. Nah, tetap jaga jarak sampai di Bukit Tinggi, dimanapun fasilitas yang Bapak Ibu dan para sahabat temuin dalam bentuk tempat cuci tangan, silakan cuci tangan. Nggak apa-apa, biarpun sering ya. Selama berada di kota Bukit Tinggi, katakan mungkin ada dari berbagai kota sengaja pergi berlibur ke Bukit Tinggi, ini silakanlah untuk melakukan menjaga kebersihan selama kita berada di kota Bukit Tinggi ini. Kita saling jaga, kita saling memperhatikan, kita saling jaga jarak, kita saling memberikan mungkin ya, memberikan yang terbaik mungkinlah untuk masyarakat kota Bukit Tinggi. Masyarakat Bukit Tinggi tidak ingin menularkan virusnya kepada para pengunjung kota, karena seluruh objek wisata mungkin secara bertahap akan segera dibuka di Bukit Tinggi. Nah, jadi saling jaga kita, masyarakat pendatang juga menjaga warga kota, dan warga kota juga menjaga daripada para pengunjung. Dengan jaga apa? Dengan cara salah satunya itu yang intinya itu pakai masker gitu. Ini masker ini sangat penting ya. Masker ini sangat penting, sangat penting sekali. Jadi harapan bagi kita seluruh masyarakat kota itu tanpa kecuali memang harus pakai masker. Saya pikir tidak perlu kita takuti. Yang penting bagaimana pola hidup sehat ya kan. Dan kita harapkan betul kalau tidak penting keluar, tidak usah keluar rumah. Lebih-lebih yang sudah umur yang sudah tua kan, karena ada bibit penyakit. Saya pikir itu Bukit Tinggi barangkali yang kita persiapkan. Semua ada kajian kok. Kajian ekonomi ya kan, kajian masalah sosial budaya ya kan, dan lain kita kaji semua ya kan. Ini bertahap kita lakukan, tidak sekaligus ya. Tapi mau kita atur semua, perlu pengawasan. Jadi tim kesehatan nanti kita siapkan semua untuk terjun ke lapangan dan bentuk tim khusus, Satpol PP, Disub dan BPBD semua akan kita libatkan, termasuk RT/RW dan Pelurah. Semua posko kita siap untuk itu. Nah, itu mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu dan Bukit Tinggi keluar dari PSBB dan menuju kehidupan normal baru ya, yang disebut dengan new normal. Dan mudah-mudahan tanpa memakan waktu yang lama kondisi itu akan cepat berlalu. Kita berharap ya, mudah-mudahan tidak ada sama sekali lagi ya Bukit Tinggi bebas dari virus COVID-19. Bukit Tinggi bebas dari virus COVID-19. Nah, ini perlu nih menjadi tekad bagi kita bersama ya, Oke para sahabat, mungkin itu aja dulu kesempatan pada pagi hari ini. Untuk informasi berikutnya kita tayangkan nanti ya. Jangan lupa like and subscribe ya channel Bukit Tinggi Vlog. Mudah-mudahan ini memberikan penyemangat bagi kami dalam menyuguhkan berbagai informasi lagi kepada masyarakat dimanapun berada, baik dari yang berada di Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan seluruh Indonesia yang bisa untuk melihat tayangan vlog video kita ini. Oke para sahabat ya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kehidupan normal baru bisa berjalan di Bukit Tinggi dengan telah dibebaskannya beberapa objek wisata yang akan dibuka secara bertahap. Rumah ibadah pun juga akan dibuka. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa beribadah ke masjid, katakanlah demikian. Oke, mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.